Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Dapat jodoh calon dokter muda. Raffi pun mengangguk. Mereka pun segera beranjak untuk jogging bersama. Di taman dekat apartemen tempat mereka tanpa sengaja bertemu beberapa malam yang lalu. Yaya dan Raffi berlari santai sambil bercengkerama. Keduanya tampak ceria. Tawa lepas terus terukir di bibir Yaya. Seolah tak pernah ada masalah yang membelitnya. Sepintar itu ia memang menyembunyikan lukanya. Namun saat sedang sendiri, luka itu masih kerap membayang. Apalagi saat ia tanpa sengaja melihat story milik Marisa dan Andrian. Tak ingin membuat hatinya semakin terluka, Yaya akhirnya memilih memblokir kedua nomor orang tersebut. Termasuk nomor ibu Andrian yang entah kenapa sudah beberapa kali berusaha menghubunginya. Yaya yang tak ingin kembali mendengar kata menyakitkan dari Nurlela lantas ikut memblokir nomornya. Pokoknya, semua nomor yang berhubungan dengan Andrian sudah ia blokir. Ia anggap tidak pernah mengenal orang itu. Mbak udah capek? Tanya Raffi saat melihat Yaya berhenti sambil menopang kedua telapak tangannya di lutut. Lumayan, mana haus juga, ujar Yaya sambil menyeka keringat di dahinya. Melihat gerakan Yaya menyeka keringatnya membuat jantung Raffi deg-degan. Ya ampun, kok ku cantik banget sih, Mbak. Padahal cuma adegan lap keringat, tapi kok kelihatan cantik banget. Raffi membatin dalam hati. Padahal Yaya tampak polos tanpa mengenakan apapun di wajahnya. Hanya pasmina berwarna hitam yang menutupi rambutnya, tapi kok bisa membuatnya pangling. Kamu kenapa, Raf? Tanya Yaya penasaran saat Raffi sibuk memandanginya. Raffi refleks terlonjak. Ia memalingkan wajahnya yang bersemu merah. Enggak apa-apa kok, Mbak. Oh ya, di sana ada penjual bubur ayam, Mbak mau? Yaya lantas mengikuti arah pandang Raffi. Ia pun setuju. Mereka lantas mampir ke warung tenda yang menjual bubur ayam itu. Mbak, kayaknya Raffi itu suka sama Mbak deh, ujar Anjani di sela makan siang mereka. Dih, mana ada, jangan ngarang kamu, jawab Yaya sambil menggelengkan kepalanya. Ia merasa lucu dengan apa yang barusan Anjani ucapkan. Seriusan, Mbak, emang Mbak nggak nyadar apa gimana perhatian Raffi sama Mbak? Bahkan dari tatapannya aja Jani bisa lihat loh kalau Raffi itu suka sama Mbak, tambah Anjani lagi. Sekedar suka kan banyak artinya, Jani. Suka sebagai kakak perempuan mungkin. Apa kamu nggak lihat perbedaan umur kami? Lumayan jauh deh kayaknya. Sekitar 6-7 tahun mungkin. Ah, Mbak, itu mah nggak jauh atuh. Keren loh, Mbak, bisa dapat berondong. Keren dari mananya? Yaya tersenyum geli. Keren lah, bisa dapat berondong, calon dokter tampan pula. Alamak, kalau aku yang ditaksir, nggak bakal mikir dia kali, auto terima. Emak di kampung, pasti bangga dengar kabar aku dapat jodoh calon dokter muda. Anjani menangkup pipinya yang memanas.
Yaya terdiam. Raffi memang sangat perhatian padanya. Padahal ia belum lama saling mengenal. Tapi Raffi sering menanyakan kabar padanya, mengiriminya sarapan buatannya. Bahkan mereka sudah beberapa kali makan malam bersama. Tapi Yaya tidak terpikir sama sekali kalau laki itu menyukainya. Apalagi perbedaan umur terlihat kentara. Yaya pikir, Raffi pasti melakukan itu karena teringat dengan kakak perempuannya. Yaya memang tidak mengetahui tentang Raffi. Pun Raffi, mereka tak pernah mau bertanya tentang keluarga apalagi masa lalu masing-masing. Mereka sadar, perkenalan mereka masih terlalu singkat. Rasanya tak etis untuk terlalu kepo tentang kehidupan keluarga masing-masing. Malam harinya, Yaya hendak pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari dirinya. Saat keluar apartemen, lagi ia mendapati Raffi sudah berdiri menjulang tinggi di hadapannya. Melihat tatapan Raffi, ditambah apa yang Anjani katakan tadi membuat jantung Yaya sontak berdebar sendiri. Apaan kamu ini, Yaya? Jangan kegeeran, belum tentu Raffi baik sama kamu tuh karena suka. Jangan mudah geer, malu sama umur, masa dicengin anak muda langsung geer sih? Yaya memperingatkan dirinya sendiri agar tidak mudah geer, apalagi saat ingatannya terlempar ke masa lalu. Karena mudah geer, ia jadi tertipu habisan oleh mantan suaminya. Ia tak ingin kesalahan yang sama terulang. Ia pun kembali membangun dinding yang kokoh di hatinya agar tidak mudah terbuai oleh perhatian lawan jenisnya. Raffi kini ikut Yaya ke minimarket. Mereka memilih barang yang ingin mereka beli sambil mengobrol seputar apa yang mereka lewati hari itu. Mbak Yaya, Raffi, wah kebetulan banget ketemu kalian di sini, ujar Nora. Kamu, Yaya tersenyum. Nora pikir Yaya memang benar saudara Raffi. Ia pun berniat mendekati Raffi melalui Yaya. Mbak, mau beli apa? Mau aku bantu? Aku bisa sendiri kok. Kamu tinggal di sekitar sini juga? Nora mengangguk sambil mensejajari langkah Yaya. Raffi berdecak, padahal ia ingin berduaan saja dengan Yaya, tapi Nora justru hadir. Mbak itu kakak perempuannya Raffi, sepupu atau saudara jauhnya? Tanya Nora iseng. Ia tak punya bahan obrolan, jadi ia bertanya hal itu. Kamu kepo banget sih jadi orang. Mau dia kakak perempuan aku, saudara jauh, atau bukan? Itu bukan urusanmu, ucap Raffi sedikit ketus. Bukan tanpa alasan ia bersikap demikian, sebab di rumah sakit, Nora selalu menyebarkan rumor kalau mereka sedang melakukan pendekatan. Sebenarnya itu bukan urusan Raffi. Mau Nora suka padanya atau tidak, itu hak Nora sendiri. Tapi lama Raffi merasa risih sebab hampir setiap orang yang bekerja di rumah sakit dan mengenal mereka selalu menghubungkan dirinya. Apalagi saat ia sedang mengobrol dengan rekannya yang berbeda jenis kelamin. Maka akan ada yang nyindirnya seolah ia sudah berselingkuh dari Nora. Yaya sontak terkejut dengan respon Raffi. Pun Nora yang merasa malu dengan Yaya.
Karena ia pikir Yaya benar saudara Raffi membuatnya benar malu. Raf, kamu gak boleh begitu. Dia kan teman kerja kamu, tegur Yaya. Mbak abis ini mau kemana? Makan nasi goreng di simpang sana yuk. Enak loh nasinya, ada ekstra ikan asinnya juga. Ajak Raffi mengalihkan perhatian agar tidak membahas tentang Nora lagi. Wah, beneran, Mbak maulah. Kamu Ra, mau ikut nggak? Tawar Yaya yang merasa tak enak hati dengan Nora. Tak mungkin, kan ia mengusir atau meninggalkannya begitu saja. Wah, Nora juga mau, Mbak. Kebetulan Nora juga lapar, sahut Nora kegirangan. Bahkan ia sudah tersenyum lebar sekali. Ceka, Mbak ngapain sih ngajak dia? Protes Raffi. Raf, nggak boleh gitulah. Ya udah, yuk kita ke kasir dulu. Sini, Mbak, biar Raffi aja yang bayar. Raffi meraih gagang keranjang belanja Yaya sehingga tangan mereka bersentuhan. Deh, jantung keduanya jadi deg-degan sendiri. Mbak bisa bayar sendiri kok, Raf, ujar Yaya salah tingkah. Nggak apa-apa, Mbak, sekalian aja. Udah sini. Raffi menarik keranjang itu dari tangan Yaya. Yaya pun akhirnya pasrah menyerahkan keranjang belanjaannya. Melihat kedua orang itu tampak salah tingkah, membuat mata Nora sedikit memicing. Ia bisa melihat ada interaksi yang tidak biasa di antara keduanya. Kenapa wajahmu ditekuk gitu sih, Ra? Abis dari mana? Tegur kakak Nora. Ia baru saja kembali dari makan malam dengan Yaya dan Raffi. Seharusnya ia senang bisa ikut makan malam dengan laki pujaan hatinya. Tapi sayang, hasil tak sesuai ekspektasi. Bukannya senang, ia justru berakhir bete. Itu karena Raffi yang bukan hanya mengabaikannya, tapi juga lebih memperhatikan Yaya. Selalu saja Yaya, apa Yaya? Jelas saja Nora yang melihatnya kesal sendiri. Abis makan malam sama Raffi, Kak. Loh, seharusnya kamu seneng dong bisa makan malam sama Raffi. Tapi kok mukamu kecut gitu? Ngalahin asemnya jeruk purut, seloroh sang kakak yang masih duduk di tempatnya. Nora menghempaskan bokongnya tepat di samping sang kakak. Lalu ia merebahkan kepalanya di pundak kiri sang kakak. Sang kakak tersenyum kecil melihat tingkah sang adik yang masih begitu manja padanya. Sang kakak memang sudah tahu kalau adiknya itu menyukai salah satu rekan koasnya. Sang kakak yang juga dokter di rumah sakit tersebut tentu tidak keberatan. Sebab Raffi bukan hanya calon dokter yang cekatan, ia pun tampak ramah dan baik hati. Gimana nggak kesel, Kak? Raffi sibuk sama kakak perempuannya aja. Sementara dengan aku, cuek bener. Jangankan perhatian, noleh aja kayak alergi banget. Apa aku kurang cantik ya, Kak? Makanya Raffi nggak tertarik sama sekali sama aku. Nora menangkup ke wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bibirnya mengerucut, terlihat lucu di mata sang kakak. Kata siapa kamu nggak cantik? Kamu cantik kok. Mata Raffi aja yang siwer jadi nggak bisa ngeliat kecantikan kamu.
Sahut sang kakak yang bukannya menasihati kalau kecantikan saja tidak menjadi patokan untuk seseorang jatuh hati. Karena perkara hati memang tidak bisa dipaksakan sama sekali. Bener, matanya siwer. Tapi dia sama kakak perempuannya malah baik pakai banget. Perhatiannya tuh udah kayak pasangan kekasih aja. Nora jadi iri liatnya, ujar Nora dengan ekspresi bersungut-sungut. Terus terang saja, ia benar cemburu melihatnya. Kakak perempuan, perasaan Raffi itu nggak punya kakak perempuan deh. Yang ada saudara laki alias adik laki. Kakak, kan pernah baca bio dia, ujar sang kakak yang teringat betul kalau Raffi itu tidak memiliki saudara perempuan. Apalagi di rumah sakit itu, Raffi menjadi asistennya, jelas sedikit banyak ia mengetahui tentang identitas Raffi. Termasuk siapa ayah Raffi. Oleh sebab itu, saat mengetahui adiknya menyukai Raffi, laki yang tak lain adalah Dr. Elvan itu setuju. Nora yang mendengar hal itu sontak menegakkan punggungnya. Ia baru tahu akan hal itu. Serius, Kak, tapi Raffi memperkenalkan perempuan itu sebagai kakak perempuannya. Soalnya usianya kelihatan lebih dewasa gitu. Cantik sih, nggak terlalu nampak kalau usia mereka berbeda. Tapi dari penampilan dan gaya bicaranya, emang terkesan dewasa gitu. Walaupun dari mukanya nggak begitu mencolok karena emang rada baby face gitu mukanya. Mana mukanya rada mirip, jadi aku langsung percaya aja pas perempuan itu bilang kalau dia saudara perempuan Raffi. Oh ya, tapi kakak ingat bener loh dia itu cuma 2 bersaudara. Kalau adiknya juga masih SMA. Hah, serius? Jadi perempuan itu siapanya Raffi? Apa sepupunya ya? Memangnya siapa nama saudara perempuannya itu? Ya, nama panjangnya aku lupa. Cuma Raffi selalu memanggilnya Mbak Yaya. Ya, Dr. Elvan sedikit familiar dengan nama itu. Tapi ia tidak ingat siapa sebab yang ia ingat nama Yaya adalah Rayana. Ia lupa kalau nama panggilan Rayana adalah Yaya. Kamu punya fotonya? Tanya Dr. Elvan penasaran. Kebetulan aku punya. Sebentar. Kebetulan tadi setelah makan nasi goreng, Nora mengajak Yaya berfoto. Ia melakukan itu berharap Raffi bisa ikut nimbrung. Tapi sayang, Raffi tidak mau ikut berfoto sama sekali. Bahkan saat Yaya memintanya, alhasil, Nora hanya memiliki foto ia dan Yaya saja. Nora lantas menunjukkan foto ia dan Yaya di warung nasi goreng tadi. Dr. Elvan menerima ponsel itu dan seketika membelalakan matanya setelah melihatnya. Dia, seru Dr. Elvan dengan mata terbelalak. Raffi tampak bersemangat sekali siang ini. Itu karena ia akan makan siang dengan Yaya. Mereka sudah janjian di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah sakit. Raffi mengenakan kemeja berwarna hijau sage, dipadu-padankan dengan celana bahan berwarna hitam. Rambut tapi tertata klimis. Jangan lupakan aroma parfum yang tidak menyengat, tapi mampu membuat orang yang menghidungnya terpesona. Belum lagi saat Raffi tersenyum membuat para wanita tak urung ikut menarik selarik senyum sebagai balasan. Raffi yang penampilannya sudah rapi pun bergegas melintasi koridor lalu masuk ke salah satu lift.
yang akan mengantarkannya ke lantai dasar di mana tempat parkir khusus para staf medis berada. Saat pintu baru saja hendak tertutup, tiba-tiba pintu lift kembali terbuka. Lalu seorang gadis cantik masuk ke dalamnya. "Raf, kamu mau kemana?" tanya gadis yang tak lain adalah Nora itu. "Ada urusan," jawab Raffi datar. "Kamu ada janji sama seseorang ya?" Nora menilik penampilan Raffi yang rapi. Belum lagi aroma parfum yang menguat-menguatkan dugaannya kalau Raffi sedang ada janji dengan seseorang. Raffi memang sudah biasa berpenampilan rapi, hanya saja di mata Nora Raffi terlihat jauh berbeda. Ia semakin memukau saja di matanya. "Bukan urusanmu," Raffi bersikap acuh tak acuh. Kedua tangannya ia masukkan ke dalam saku celana. "Ketus banget sih, Raf." Iya, Raf, boleh tanya sesuatu nggak?" Dahi Raffi berkerut. "Apa? Mbak Yaya itu beneran saudara kamu, toh?" "Bukan urusanmu," kembali jawaban itu yang Raffi lontarkan. "Astaga, Raf, nggak bisa apa kamu lembut sedikit sama aku? Aku nanya baik juga. Tapi malah tanggapan kamu ketus banget." Nora mencebikkan bibirnya. "Maaf kalau kamu merasa terganggu dengan sikapku. Aku hanya ingin menjaga jarak. Sebab jujur saja aku merasa risih dengan omongan orang-orang. Semua staf di sini hampir semua suka menggunjingku dan mengatakan yang tidak tentang kita. Sampai kalau aku ngobrol dengan staf perempuan, mereka akan tak segan menyindir seolah-olah aku sudah mengkhianati kamu." "Kau pikir saja, siapa yang tidak risih diperlakukan seperti itu?" ucap Raffi tenang sambil menatap Nora lamat. Nora merasa salah tingkah sendiri. Sedikit banyak, semua ada andil dirinya. Dirinya yang selalu mengekori Raffi lalu tanpa malu mengatakan pada rekannya kalau ia memiliki hubungan spesial dengan Raffi. Meskipun belum jadian, tapi mereka sedang melakukan pendekatan. "Maaf, aku. Denting lift berbunyi nyaring bersamaan dengan pintu yang terbuka. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Nora, Raffi pun segera beranjak menuju motor matic miliknya. Untuk memudahkan dirinya, memang Raffi lebih memilih menggunakan motor sebagai kendaraan. Apalagi ia hanya sementara saja di sana. Tak lama lagi, ia akan segera menyelesaikan masa koasnya dan melanjutkan tahap selanjutnya. Dengan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait, salah satunya adalah Kemristek Dikti. Ujian ini bertujuan untuk memperoleh SKD atau sertifikasi kompetensi dokter. Calon dokter yang lulus ujian sertifikasi akan kembali diwisuda dan diambil sumpah dokternya. Barulah setelahnya Raffi akan mengikuti program internship selama 1 tahun, agar ia bisa membuka praktik atau bekerja di rumah sakit yang dituju. Melihat Raffi mengabaikannya begitu saja, jelas saja membuat Nora kesal sekaligus kecewa. Ia awalnya ingin berbalik naik ke lantai atas lagi, namun saat melihat salah seorang rekan kerjanya baru tiba mengendarai motornya.
Nora pun segera meminjam motor itu untuk mengikuti kemana Raffi pergi. Sementara itu, Raffi yang baru saja tiba di kafe pun melambaikan tangan saat melihat sosok yang ternyata telah tiba lebih dulu. Raffi tersenyum lebar sambil melangkah mendekat ke meja Yaya. Bersambung.